Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang saat kita membaca Alkitab, apalagi di dalam Matius pasal 1 yaitu tentang silsilah Tuhan Yesus, kita menganggap bahwa itu adalah cuma tulisan sejarah, atau mungkin kita menganggap bahwa itu adalah cuma ayat-ayat yang biasanya cuma untuk hafalan. Tetapi kalau kita perlu tahu bahwa ayat-ayat kitab Matius 1 ayat 1-17 tentang silsilah Yesus itu punya makna yang sangat mendalam Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita akan baca lebih dahulu di dalam Matius pasal 1 ayat 1-17 ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub meranakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda meranakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres meranakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab meranakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon meranakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon meranakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, seringkali kita menganggap bahwa silsilah ini adalah sesuatu yang tidak terlalu berharga di dalam bagian kitab suci. Tetapi kalau kita tahu bahwa sesuatu yang kerap kali dipandang orang tidak berharga, itu terkadang malah mempunyai potensi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebagai contohnya, kalau kita tahu yang namanya tempurung kelapa misalnya. Kerap kali tempurung kelapa ini dibuang oleh para penjual buah kelapa di pasar karena dianggap sebagai limbah atau pengotor lingkungan. Namun, bagi ahli ilmu kimia fisika di Jerman, tempurung kelapa ini adalah bahan mentah untuk memproduksi apa yang disebut sebagai karbon aktif, sebuah bahan kimia yang banyak dibutuhkan dalam industri kimia dan farmasi. Nah, tahukah Anda bahwa karbon aktif itu punya nilai ekonomis yang lumayan besar? Nah, kalau saat ini kita mungkin kadang memahami bahwa silsilah adalah sesuatu yang kurang berharga, itu adalah hal yang salah. Saat ini kita mau sama-sama mempelajari silsilah ini. Karena mungkin kita menganggap itu adalah tempurung yang tidak berharga, tetapi sebetulnya itu mempunyai suatu nilai yang lebih Bapak Ibu Saudara. Kerap kali semacam tempurung kelapa ini, kadang silsilah ini tampak kurang impresif untuk menjadi bahan khotbah atau renungan. Jadi jangan heran, mata rohani kita kadang hanya memandangnya sekilas mata jasmani mengamatinya. Namun saat ini dengan pertolongan Roh Kudus, saya ingin mencoba untuk kita melihat bahwa
tempurung kelapa ini atau silsilah ini itu akan menjadi semacam karbon aktif, atau kita akan menggali makna dari silsilah ini, kita akan mendapatkan mutiara-mutiara kebenaran yang sangat mengesankan untuk kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, melalui perenungan saat ini dan sedikit pemahaman latar belakang dari sejarah nama-nama yang nanti disebutkan dalam silsilah Yesus Kristus, saya menemukan ada 3 makna yang penting untuk kita ketahui di dalam silsilah Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, silsilah Tuhan Yesus itu punya makna bahwa Tuhan kita Allah Bapa yang dapat dipercaya karena Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Janji mengenai datangnya Mesias telah bergema di hati dan sanubari orang-orang Israel ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Janji tersebut menyatakan bahwa Mesias akan datang itu adalah keturunan Abraham, Yehuda, dan Daud. Nah, melalui silsilah yang kita baca, kita mengetahui apa yang telah dijanjikan Tuhan digenapi dengan akurat. Yesus Sang Mesias adalah keturunan Abraham, Yehuda, dan Daud. Jikalau kita mengerti sedikit tentang teori peluang atau kemungkinan, sebenarnya kecil sekali kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang demikian akurat tersebut, Bapak Ibu Saudara. Namun, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bertindak dengan akurasi yang tinggi. Janji yang pernah diungkapkannya itu digenapi secara sempurna, tidak meleset dan tidak melenceng. Namun perlu disadari, penggenapan janji tersebut itu butuh proses atau waktu yang mungkin cukup lama. Paling tidak ada 42 generasi yang harus dilewati sebelum penggenapan janji tersebut itu digenapi, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam rangkaian proses tersebut, kadang ada banyak orang-orang yang beriman itu gagal untuk berpaut pada janji Allah. Kadang kita juga yang saat ini mendapatkan janji Tuhan, tapi oleh karena proses dan waktu, kita gagal untuk tetap pegang janji Allah itu. Tapi saat ini, kita harus punya yang namanya hati atau mentalitas mungkin seperti Simeon, di mana Simeon ini tetap berpaut pada janji Allah, walaupun mungkin mata jasmaninya cenderung untuk menyangkalinya. Tapi dia tetap berpegang, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini pun kerap kali kita harus turut dalam proses penantian penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kadang masa-masa penantian itu begitu berat hingga kita cenderung untuk ingin meninggalkan janji Tuhan yang indah itu. Berapa banyak mungkin saat ini engkau anak-anak muda yang gagal dalam masa-masa penantian untuk menemukan jodoh yang dari Tuhan. Dan ketimbang mungkin bersandar pada kebenaran Tuhan yang membuat segala sesuatu ini indah pada waktunya, cenderung banyak anak-anak muda mendengar apa kata budaya populer yang saat ini. Mungkin karena dikatakan, wah kamu udah perawan tua, kamu udah berjaga lapuk. Karena itu banyak anak-anak muda kemudian memilih jodohnya ala kadarnya. Akibatnya tidak sedikit yang harus menyesali pilihan prematur yang mereka buat itu. Nah, ada seorang yang namanya Bruce Waltke. Dia pernah membuat kesalahan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, yaitu suatu kali dia berjalan-jalan di tepi sebuah hutan. Secara tak sengaja matanya tertuju pada seekor bakal kupu yang berjuang keras keluar dari kepompongnya. Nah, terdorong oleh kemauan yang baik untuk menolong, Waltke ini membantu membuka kulit kepompong itu. Dan Anda tahu, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Bukannya terbang, tapi kupu-kupu itu malah terkulai lemas, lumpuh, tak berdaya, dan akhirnya mati. Nah, kita perlu tahu bahwa alam dan sejarah itu punya mekanisme waktu sendiri. Pengatur mekanisme waktu itu adalah Tuhan, Bapa Sang Pencipta. Nah, yang terbaik yaitu yang harus kita lakukan. Bergeraklah mengalir dalam waktu dan jadwalnya Tuhan.
Dan itu yang akan membuat kita sukses, Bapak Ibu Saudara. Apakah saat ini ada di antara kita yang tengah menantikan pengenapan janji-janji Tuhan dalam hidup ini ya Bapak Ibu Saudara? Janji mungkin mengenai kesembuhan, damai sejahtera, kecukupan, dan lain-lainnya. Saat ini yang harus engkau lakukan adalah terus bertahan dalam janji tersebut. Dan Anda pasti akan mengecap manisnya memiliki Tuhan yang tak pernah ingkar janji, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah pegang janji Tuhan itu, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, yang kedua, lewat silsilah ini, makna yang bisa kita dapatkan adalah kasih keselamatan itu untuk semua manusia. Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak melihat latar belakang manusia. Perhatikan nama-nama wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus. Ada yang namanya Tamar, Rahab, Ruth, dan Batsheba. Mereka bukan cuma wanita gendernya, tetapi mereka juga beberapa dari mereka adalah bukan orang Yahudi. Kita tahu bahwa wanita seringkali itu dianggap kelas nomor 2. Dan apalagi pola pikir orang-orang Yahudi itu punya pemikiran bahwa orang-orang yang di luar Yahudi itu adalah orang-orang bencana. Karena mereka percaya Tuhan katanya menciptakan orang-orang ini sebagai bahan bakar api neraka. Nah, kalau kita melihat silsilah dalam Injil Matius, itu menampilkan Tuhan yang sangat-sangat mengasihi manusia. Berbeda dengan pemikiran mungkin orang-orang Yahudi pada waktu itu. Injil Matius melalui silsilah Tuhan Yesus itu menampilkan Tuhan yang punya kasih karunia yang untuk semua orang dan golongan, melintasi batas gender, ras, bahasa, strata sosial. Sedang kadang pikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu cenderung Tuhan itu sebagai Tuhan yang cuma melihat satu ras saja, yaitu Yahudi itu sendiri atau strata sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang punya DNA rohani Sang Bapa. Jadi seharusnya di dalam kita di dunia ini kita hidup, kita harus merefleksikan kasih Tuhan itu, kasih Bapa itu juga. Karena itu ketika kita mulai memandang orang yang berbeda dengan kita, baik secara ras, gender, strata sosial, dengan pandangan yang merendahkan mungkin, atau kita kadang melarang anak-anak kita menikah dengan orang yang berbeda ras atau strata sosial, atau mungkin saat-saat ini kita cuma mau melayani atau menginjili orang-orang yang satu ras atau satu golongan dan sebahasa dengan kita saja. Kita harus sadar bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tahukah Anda, pada waktu zaman dahulu ada sebuah revival yang besar yang terjadi dalam sejarah gereja. Dan revival itu terjadi oleh karena lunturnya perbedaan warna kulit dan sosial di dalam gereja Tuhan. Kebangunan rohani raksasa yang ada di dalam Azusa Street pada tahun 1906 yang mengawali lahirnya gerakan Pentakosta modern diwarnai dengan orang-orang kulit hitam, kulit berwarna, dan juga orang-orang kulit putih. Mereka sama-sama memuliakan Tuhan. Mereka tidak melihat kulit mereka, dan mereka sama-sama dilawat oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seorang yang bernama Franz Peterman, dia saksi mata dari peristiwa itu, menulis The color line was washed by blood of Jesus. Warna-warna kulit itu disucikan, dikuduskan, dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Mari saat ini, tidak peduli mungkin latar belakang apapun kita harus saling mengasihi, kita harus saling melayani satu sama lain. Seperti Tuhan Yesus kasih keselamatannya untuk semua orang, kita pun juga harus punya kasih untuk semua orang, Bapak Ibu Saudara, tanpa melihat latar belakang orang-orang yang ada. Dan yang ketiga, makna silsilah Tuhan Yesus adalah Tuhan bisa pakai siapapun tanpa melihat masa lalu.
Bahkan rencananya itu tidak dibatasi oleh kegagalan manusia ataupun dosa manusia, Bapak Ibu Saudara. Nah, silsilah yang tadi kita baca itu menyingkapkan karakter Tuhan yang mau melibatkan orang-orang di dalam rencana agungnya tanpa melihat latar belakangnya. Perhatikan, kalau kita melihat nama Manasye, itu adalah orang jahat. Abia itu juga orang jahat, Bapak Ibu Saudara. Lalu beberapa wanita yang tadi disebutkan juga, Tamar dan Rahab, mereka itu wanita-wanita yang punya reputasi yang kurang terhormat. Tamar dan Rahab itu pernah menjadi semacam wanita panggilan. Tapi kalau kita lihat, Tuhan mau memakai mereka untuk menuntaskan rencana agungnya. Melalui mereka lah di kemudian hari Sang Mesias itu dilahirkan. Berapa banyak di antara kita saat ini, kita ingin dipakai Tuhan, tapi kita merasa tidak layak. Kita ingin dipakai Tuhan, kita merasa tidak mampu. Mungkin ada beberapa banyak di antara kita ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Namun kadang kita memikirkan, aku punya masa latar belakang, masa lalu yang jelek. Dan itu menghambat kita untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat nama-nama yang tadi, Tamar, Rahab, Rut, Manasye, Abia. Tuhan mau memakai mereka tanpa melihat latar belakang mereka. Dan Tuhan pun akan memakai Bapak Ibu Saudara tanpa melihat latar belakang Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Agustinus. Sebelum jadi hamba Tuhan yang luar biasa, dia hidupnya itu suka foya-foya, suka main seks bebas, dan punya anak di luar nikah. Tapi Tuhan pakai dia. Lalu seorang yang bernama Nicky Crash, sebelum dipakai Tuhan secara luar biasa dalam penjangkauan kaum muda yang terlibat narkoba, dia pun adalah orang yang nakal sekali, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang kepala geng yang terlibat dalam penjualan narkoba dan juga pembunuhan. Tapi Tuhan pakai dia. Lalu seorang yang bernama Charles Colson, sebelum dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan para narapidana, dia adalah seorang mafia politik. Tapi Tuhan tetap pakai hidupnya. Mungkin ada di antara kita saat ini, kita minder dengan strata sosial kita, dengan mungkin pendidikan kita. Kita merasa karena kita orang bodoh, karena kita mungkin tidak punya pendidikan yang tinggi, kita merasa kita tidak bisa melayani Tuhan lebih, kita merasa tidak bisa dipakai Tuhan lebih. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam silsilah itu juga ada seorang yang namanya Yusuf. Dia adalah seorang tukang kayu yang sederhana dan mungkin tidak berpendidikan tinggi, tapi dia dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu pernahkah mungkin kita ingat seorang yang bernama Smith Wigglesworth? Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia adalah seorang yang buta huruf. Dia kerjaannya cuma tukang ledeng. Tapi Tuhan pakai dia secara luar biasa. Jika Tuhan bisa pakai Yusuf dan Smith Wigglesworth, kenapa dia tidak bisa pakai Anda? Tuhan pasti bisa pakai Anda, Bapak Ibu Saudara. Lewat silsilah ini, kita tahu ada 3 hal, 3 makna yang perlu kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya karena dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yang kedua, bahwa kasih keselamatan Tuhan itu untuk kita semua manusia. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan bisa pakai kita semua, apapun latar belakang kita. Saat ini percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Lewat silsilah ini kita belajar lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.